Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Arazi. Waalaikumsalam, Pak Dubes, Pak Agung. Alhamdulillah, Alhamdulillah, eh, kita bisa bersilaturahmi lagi walaupun baru keluar. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam bentuk online. Saya berharap Buya Arazi dalam keadaan baik dan sehat. Amin, amin. Mungkin untuk untuk mempersingkat waktu, memanfaatkan waktu Buya Arazi yang terbatas, saya ingin meminta bantuan Pak Iqbal, Pak Ahmad Iqbal. Beliau adalah pejabat informasi diplomatik yang baru tiba hampir 2 bulan yang lalu, Buya Ustadz. Baik. Untuk Pak Iqbal memimpin tausiah kita hari ini. Silahkan, sekiranya sudah siap, Pak Iqbal, kita mulai saja. Saya lihat dari beberapa kawan-kawan juga sudah mulai. Ini tausiah tidak hanya diikuti keluarga besar dan staf KBRI aja, Buya, tapi juga segenap handai tolan yang memiliki waktu dan berkenan untuk mengikuti. Silahkan, Pak Iqbal. Baik, Bapak Duta Besar, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengutus rasulnya nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, dan cukup Allah sebagai saksinya. Salawat serta salam marilah tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, serta tabi'in ila yaumil qiyamah. Bapak Duta Besar Buya Arazi yang kami muliakan, Ibu Rani, Bapak Ibu pejabat dan staf KBRI, Ibu-ibu DWP, serta Bapak Ibu jamaah virtual sekalian yang berbahagia, atas segala limpahan nikmat dan kasih sayangnya yang tak terbatas, pada pagi hari ini waktu Quito atau malam waktu Indonesia, kita dapat berkumpul dalam majelis virtual dalam rangka mengaji untuk mendapatkan tausiah dari Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Ar-Razi Hashim LC, Sarjana Filsafat Islam, MA Humaniora. Mohon maaf Ustadz atau Buya kalau ada kesalahan dalam menyebutkan gelar. Dan sebagaimana kita maklumi bersama, acara pengajian kita ini diinisiasi dan disponsori langsung oleh Bapak Duta Besar beserta Ibu Rani. Semoga segala niat Bapak Duta Besar dan Ibu akan menjadi amal kebaikan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Buya Arazi, perkenankan saya sebagai pembawa acara membacakan rangkaian susunan acara tausiah akhir pekan dengan tema Nabi Pembawa Rahmat Semesta Alam sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kemudian pengantar dari Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Ekuador. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang keempat adalah tausiah, serta yang kelima tanya jawab, keenam doa, serta yang ketujuh silaturahmi. Tanpa berpanjang kalam, marilah kita mulai
rangkaian acara tausiah pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Duta Besar Buya Ar-Razi serta jamaah sekalian, marilah kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pengantar dari Bapak Duta Besar LBPP RI untuk Ekuador, Bapak Agung Kurniadi. Screen is yours, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC. Yang kami banggakan dan yang kami sayangi, Ustadz Buya Ar-Razi Hashim. Syukur alhamdulillah kami bisa bersama-sama seluruh keluarga dan staf KBRI di Quito bisa berjumpa lagi dengan Ustadz. Terakhir kita semua bertemu pada saat Idul Adha. Nah, dalam proses waktu, alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan yang pertama ingin saya informasikan kepada Pak Ustadz adalah hingga 1 tahun 8 bulan atau katakan sampai 8 bulan ini, alhamdulillah kawan-kawan Muslim di KBRI Quito terus dan senantiasa berusaha mendirikan sholat Jumat yang dipimpin secara bergiliran, baik itu khotib maupun imam di antara staf dan keluarga besar KBRI Quito. Untuk itu kami tak henti-hentinya memohon dukungan dan juga mungkin arahan dari Pak Buya dalam hal untuk terus mengupayakan kita semua tetap dapat melaksanakan dengan baik. Tujuan utama dari tausiah ini adalah untuk kembali mengingatkan dan juga meneguhkan. Kadangkala kami dan keluarga yang tinggal di luar Indonesia, suasana dan iklim dan juga keadaan sehari-hari sangat jauh dirasakan untuk bisa menjalankan katakanlah kewajiban sehari-hari. Terkadang antara tugas dan juga kewajiban Muslim itu sering bertabrakan. Mungkin hal-hal yang seperti ini apabila tidak dipagari, lama-kelamaan mungkin akan tergerus. Jadi dalam kaitan ini, tausiah dan juga mungkin silaturahim itu insya Allah dapat memperkuat kita. Dalam kaitan ini, salah satu peristiwa besar yang baru saja kita lewati adalah terkait mengenai Maulid Nabi. Jadi mungkin dalam kaitan ini topik yang dipilihkan oleh Buya dan juga saran dari kawan-kawan itu sangat relevan. Yang ingin saya kemukakan adalah tidak hanya dihadiri oleh seluruh staf dan keluarga, tapi juga handai tolan yang tinggal di Indonesia dan juga 1-2 diaspora yang ada di Ekuador. Kami kedatangan satu guru dari Solo, guru gamelan, yang menambah banyak jumlah warga negara di Ekuador. Mungkin itu sebagai pengantar, Buya. Selebihnya nanti kita bisa bercengkrama lebih lanjut. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan serta tenaga yang Buya berikan kepada staf dan keluarga KBRI besar, Kedutaan Besar Quito. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Duta Besar yang telah menyampaikan kata pengantarnya. Selanjutnya rangkaian acara ketiga, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Indra Fajar Permana. Kepada Bapak Indra Fajar Permana kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله ما كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Indra Fajar Permana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua mendapat ketenangan lahir dan batin setelah mendengarkan ayat-ayat Quran tadi. Bapak Ibu jamaah virtual rahimakumullah, tibalah kita pada acara utama pagi hari ini, yaitu Tausiah Akhir Pekan dengan tema Nabi Pembawa Rahmat Semesta Alam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Buya Ar-Razi. Kepada Buya Ar-Razi kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awalin, sayyidil akhirin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma barik lana fi hubbina ila sayyidina Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Agung Kurniadi dan istri Bu Rani. Semoga semangatnya bisa dilanjutkan nanti oleh penerus-penerusnya. Begitu juga Pak Iqbal yang baru datang ya. Selamat bergabung berarti. Dan saya lihat kayaknya Pak Iqbal bisa khutbah sering-seringin. Ya, ada basic-basic santrinya sepertinya ya. Dan semua Bapak Ibu, timnya Pak Agung, semua warga Indonesia dimanapun berada, salam cinta, salam damai dari saya. Salam rahmatan lil alamin sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul kajian malam ini atau pagi ini, di sana pagi, kami baru malam,
Nabi rahmat bagi semesta alam. Ini luar biasa. Ayat yang dipakai itu inspirasi dari surat Al-Anbiya ayat 107 ya. Itu yang dibaca tadi oleh Pak Indra ya. Ini kita coba tulis ayatnya kalau bisa. Coba bantu host saya diizinkan untuk coret-coret nanti. Ayatnya wama arsalnaka, tidaklah kami utus engkau, wama, saya tulis Arabnya ya. Saya yakin karena Bapak Ibu kerja di luar negeri sudah biasa dengan berbagai bahasa. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang polyglot, yang bisa lebih dari 2 bahasa. Wama arsalna tidaklah kami utus arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama, dan tidaklah ya, arsalnaka, kami yaitu Allah Ta'ala mengutus ka itu Nabi Muhammad, engkau di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, illa, kecuali, rahmatan dalam bahasa Arab disebut hal, kondisinya atau intinya kedatanganmu adalah rahmah. Rahmah itu dalam bahasa Arab berarti cinta kasih, atau kita artikan juga kasih sayang ya. Itu rahmah. Nanti ada pecahannya ya. Lil alamin, li bagi alamin, alam semesta, semua alam. Di dalam beberapa kitab itu disebutkan bahwa ada 18.000 alam. Ya. Alam manusia baru salah satu alam. Di dalam diri manusia juga ada alam lain, ada alam darah, ada alam udara, ada alam tulang, ada alam daging, itu juga alam. Ya. Alam itu berarti secara bahasa segala sesuatu selain Allah yang menandakan adanya pencipta. Nah, kita kembali ke makna basic daripada ayat itu. Ya. Makna basic dari ayat tadi, tidaklah kami utus. Utus, bahasa Arab utusan, disebut bahasa Arabnya Rasul. Ya. Rasul itu utusan. Kenapa Rasul disebut utusan? Karena dia bawa yang disebut risalah. Risalah sudah jadi bahasa Indonesia, berarti surat. Surat yang dikirim. Nah, bisa juga kita artikan bahwa risalah itu adalah misi. Nah, kalau diterjemahkan, wa ma arsalnaka, tidaklah kami memberikan engkau misi, hai Muhammad, kecuali sebagai cinta kasih bagi alam semesta. Ini jadi pelajaran besar bagi kita. Nabi Muhammad itu adalah duta cinta kasih bagi alam semesta. Bukan saja alam manusia, tapi juga alam hewan, ya, alam tumbuhan, alam malaikat, jin, alam cahaya, alam tanah, alam api, semuanya. Tapi kok banyak ya orang Islam kemudian tidak membawa rahmat. Ya, jangan disalahkan nabinya, berarti orang Islam yang bermasalah, oknum yang bermasalah. Kita ambil kata rahmat. Cinta kasih. Cinta kasih di dalam Al-Quran itu ada beberapa ibarat. Ada Rahman, ya. Allah Maha Rahman. Ada Rahim. Apa beda Rahman dan Rahim? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, 1. Lalu yang Rahim, 2. Apa perbedaan Rahman dan Rahim? Disinilah kata kunci kenapa orang Islam harus
menghayati Bismillahirrahmanirrahim sehingga dia mengerti misi Rasulullah. Bahwa misinya adalah Rahman dan Rahim. Rahman berarti kasih sayang bagi seluruh makhluk. Semua makhluk. Itu disebut Rahman. Allah yang maha mengasihi semua makhluk. Jika kita membuka terjemahan Bismillahirrahmanirrahim, itu cuma dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu terlalu biasa. Namun, terjemahan yang tepat adalah dengan nama Allah yang merahmati semua makhluknya. Itu Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengkhususkan kasih sayangnya ya, di akhirat dan di dunia juga untuk para kekasihnya. Nah, kekasih Allah itu disebut mukmin. Ada wali, ada nabi. Ya. Mereka ini disebut dengan kekasih-kekasih Allah. Adapun semua makhluk siapa aja? Makhluk itu ada yang mukmin, yang percaya, ada yang muslim, ataupun tidak muslim, ataupun non-muslim. Maka orang-orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dan membaca ayat ini, surat Al-Anbiya ayat 107 ini, dia mesti menjadi duta-duta kasih sayang, cinta kasih kepada semua makhluk, baik itu muslim dan muslim, non-muslim. Makhluk Allah tidak hanya muslim, tapi juga ada hewan. Ya. Nabi SAW pernah didatangi oleh onta, lalu ontanya seperti kelaparan, ternyata onta itu mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah mampu berbicara dengan isyarat-isyarat hewan. Lalu Nabi memanggil, siapakah tuan majikan yang mempunyai onta ini? Lalu ditunjuklah siapa yang punya, dan Nabi menyampaikan, ontamu kelaparan tapi tugasnya terlalu banyak. Maka Nabi SAW pun merahmati hewan. Kita pernah dengar ada orang yang benci dengan anjing lalu membunuhnya. Ternyata Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, seandainya laula annal kilab ummatun minal umam, seandainya anjing itu bukanlah satu umat dari umat-umat, ya, makhluk dari makhluk-makhluk, la amartu biqatliha, la umirtu biqatliha, tentu aku diperintahkan untuk membunuhnya. Maka Nabi ternyata nggak membunuhnya. Dan ada yang menarik, Bapak Ibu, seorang perempuan di masa Bani Israel, dia punya profesi yang dianggap paling hina di zamannya, yaitu dia menjual kehormatannya, tapi dia diampuni oleh Allah cuma karena dia memberi minum seekor anjing. Itulah hewan. Kadang-kadang ada orang sholat, tapi tidak khusyuk. Tapi ketika dia menyanyi seekor kucing, seekor anjing, itu Allah langsung kemudian meliriknya. Ya, karena dia betul-betul sungguh-sungguh dalam melakukan itu. Tidak hanya hewan, juga tumbuhan. Nabi SAW juga pernah tangan yang diberkahi oleh Allah, dari tangannya itu biji-biji tumbuhan diberkahi, ya, dan lain sebagainya. Nabi tidak hanya merahmati muslim, non-muslim, juga kemudian malaikat, bahkan jin, semuanya diberkati dan disayangi. Maka kita nggak boleh benci juga kepada jin, nggak boleh benci, kesel juga dengan malaikat, itu nggak perlu. Ya. Baik itu muslim, jin muslim ataupun jin musyrik. Satu kali Abu Hurairah bercerita, Nabi Muhammad SAW, jadi Nabi Muhammad, beliau didatangi oleh seorang sahabat. Apa kata sahabat ini? Wahai Rasulullah, kata sahabat ini, laknatlah orang musyrik. Sahabat ini ingin melaknat orang musyrik. Apa jawaban Nabi? Tidak. Aku diutus lastu, ya, la bil'an wala bitta'an.
Nah, ini kata-kata penting, ya. Bahasa Arabnya lastu, ya. Lastu billa'an. Tidaklah aku ini pelaknat, suka mengutuk, suka ngomong sial, suka ngomong apa, kutukan-kutukan lah. Kau terkutuk, engkau hancur, engkau matilah kau. Itu kalimat-kalimat begitu ini nggak ada di kamus Rasulullah, nggak ada. Ya, lastu bitta'an, bahkan Nabi tidak ta'an. Ta'an itu mencari-cari kesalahan. Ta'an, ya, penggosip lah, penggosip, pencari kesalahan, panitia kebenaran lah, ya, panitia surga neraka nih mereka ini. Nabi mengatakan, aku bukan pengutuk, bukan juga penggosip, bukan juga pencari kesalahan. Ta'an, ya, mencari-cari kesalahan orang. Jadi ketika orang musyrik datang, orang sahabat-sahabat datang kepada Nabi dan mengajak Nabi, memprovokasi Nabi atau mengusulkan kepada Nabi, bahasa halusnya, supaya Nabi mengutuk orang-orang musyrik, Nabi enggak. Bayangkan, itu orang-orang musyrik, ya. Nabi kemudian tidak mau mengutuk orang musyrik. Ya, musyrik. Orang-orang musyrik ini enggak mau Nabi kemudian kutuk. Barangkali ini bisa jadi panduan Bapak Ibu ketika hidup di negeri minoritas Muslim, bahwa keberadaan kita dan mereka bukanlah sebuah ancaman, gitu. Kita bertemu mereka, seharusnya kita kemudian, jika benar pengikut Nabi Muhammad itu duta rahmat, duta kasih sayang, maka sebaiknya kita juga membawa kasih sayang kepada mereka, hatta kepada musyrik, hatta kepada orang yang belum beriman. Nah, itu perkataan Nabi. Ini hadis pertama, ya. Ada hadis kedua, Nabi SAW mengatakan, kata beliau, innama ana rahmatun muhdah. Ini hadisnya sahih. Sesungguhnya hanyalah aku rahmatun muhdah. Aku di situ ana, ya. Innama itu only. Bahasa Indonesianya hanyalah. Rahmatun, tadi kasih sayang. Muhda, yang dihadiahkan. Nah, apa makna hadiah? Hadiah dalam bahasa Arab hanya diberikan kepada orang yang terkasih. Bahasa Arabnya muhibbin. Muhibbin, ya. Orang-orang yang terkasih. Jadi ini perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi terdahulu. Nabi terdahulu itu tidak disebut rahmatun muhdah, tapi mereka disebut atiyah, pemberian. Kalau pemberian, ya, jadi kalau pemberian itu diberikan kepada siapa? Kepada muhtajin, orang yang memerlukannya. Jadi mereka hanya datang ke Nabi seperlunya. Tapi kalau muhibbin, orang-orang terkasih, boleh kita sebut pencinta. Para pencinta, mereka diberikan hadiah oleh Rasulullah, yaitu hadiah rahmat. Maka siapa saja yang di dalam kolbunya mendapatkan hadiah rahmat dari Allah, tertular oleh rahmatnya Rasulullah SAW, maka orang-orang ini telah termasuk ummah rahmah, umat Nabi yang dirahmati. Nah, semoga kita termasuk pencinta, ya, bukan orang yang datang kepada Nabi sebatas butuh, giliran hidup susah, doa, tawasul, istighosah, gitu. Semoga kita nggak seperti itu. Semoga kita termasuk orang yang datang kepada Rasulullah dengan rasa cinta. Nah, Bapak Ibu yang kalau itu hadis kedua,
Hadis kedua. Hadis ketiga, satu kali baginda Nabi Muhammad SAW berjalan dengan Sayyidah Aisyah, istrinya, ya, dengan Aisyah. Dan riwayat ini sangat masyhur, cuma ada yang dilupakan di riwayat ini. Tiba-tiba lewat orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Apa arti assam? Sam itu artinya celaka. Celakalah engkau, hai Muhammad. Lalu Nabi balas. Apa jawaban Nabi? Wa'alaik. Justru kamu, gitu. Tapi Sayyidatuna Aisyah nggak puas. Beliau tambahkan. Nah, ini perempuan uniknya nih ya. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Alaikassam wala'na wala'na. Ditambahi oleh Sayyidatuna Aisyah. Kamu tidak hanya dapat celaka, tapi juga laknah, kutukan. Ini kata-katanya, ya. Itu yang dijawab oleh Aisyah. Lalu Nabi tidak memarahi Yahudi, justru Nabi menegur Aisyah. Apa kata Nabi? Wahai istriku, bukankah aku telah mengatakan wa'alaik? Ya, justru kalian yang celaka. Tapi nggak usah diulang kata celakanya. Kata Sayyidatuna Aisyah, wahai Rasulullah, mereka telah menghinamu. Lalu apa jawaban Nabi? Wahai istriku Aisyah, tidaklah kekerasan keras, ya, dapat dikalahkan kecuali oleh kelembutan. Ini rumus dari Rasulullah. Rumus dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang menang? Maka yang menang adalah kelembutan. Illa zanahu. Kecuali kelembutan itu akan mengalahkan kekerasan. Ya. Nah ini riwayat ketiga. Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika dihujat tidak balas menghujat. Jikapun membalas seperlunya. Tidak perlu membalas dengan kata caci maki. Jadi ketika Nabi kita dihujat, kita nggak perlu kemudian bunuh. Ya, tunggu aja dulu. Sabar aja dulu. Ada kalam yang lebih pantas. Ini yang dilakukan oleh salah satu syekh kami, guru kami, namanya Al-Habib Al-Jufri. Ketika ada membuat karikatur Nabi dan menghina Rasulullah dalam gambarnya, beliau, Al-Habib Al-Jufri, salah satu zuriat Rasulullah SAW dan sudah beberapa kali ke Indonesia, justru malah menyapanya, mengajaknya berbicara, dan menampilkan kalam-kalam yang membuat Masya Allah, orang-orang yang tadinya menghujat Nabi Muhammad SAW itu kemudian berpikir lain. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya. Sayyidatuna Aisyah kemudian menurut. Sayyidatuna Aisyah kemudian mengikuti. Nah, jika Sayyidatuna Aisyah sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW, kenapa kita kemudian mengulangi apa yang dilakukan Sayyidatuna Aisyah? Ya. Beliau melakukan itu sebenarnya sah-sah aja. Tapi inilah bimbingan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini beberapa riwayat mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa rahmat. Ada sebenarnya riwayat-riwayat lain bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membenci seseorang karena dia Yahudi. Nabi bahkan membuat MOU dengan orang-orang Yahudi. Dahulu ada sekelompok orang namanya Bani Quraizoh. Bani Quraizoh itu suku muda Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah dan mereka menguasai perdagangan Madinah. Ada suku tuanya namanya Bani Nadir. Mereka orang Yahudi berbahasa Arab. Nabi kemudian mengajak para sahabat untuk membuat semacam kerjasama politik dengan mereka.
Justru Nabi bekerja sama. Tapi di tengah perjalanan, ternyata orang-orang Bani Quraisyah ini melanggar perjanjian. Lalu Nabi memeranginya. Ketua sukunya, kepala kampungnya bernama ayah daripada Sofiyah, ya, namanya Akhtab, ya, Sofiyah binti Akhtab. Ayahnya ini ahli kitab, mengerti bab mimpi dan punya hati sensitif, cuma sayang sekali dia melanggar MOU-nya. Maka Nabi kemudian mengalami kekalahan lebih kurang, ya, dalam beberapa, atau terganggu dalam salah satu perjuangan beliau. Dan MOU-nya salah satunya jika mereka membatalkan atau mereka membuat transaksi kesepakatan di luar itu, maka boleh perang. Maka Nabi memerangi Bani Quraisyah, orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah, bukan karena mereka Yahudi, tapi karena mereka melanggar sesuatu yang sensitif dalam kesepakatan politik. Nah, ini perlu digarisbawahi, Nabi tidak membunuh Yahudi, memerangi Yahudi karena dia Yahudi, tapi karena mereka melanggar sesuatu yang sangat urgen dalam keamanan nasional yang dulu Nabi SAW jaga. Jadi Nabi nggak perangi Bani Nadir, Nabi hanya menyerang kelompok Bani Quraisyah. Nah, itu tertulis dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi kita beda agama bukan berarti kita mesti perang. Kita beda faham bukan berarti kita mesti bertengkar. Ini yang Nabi ajarkan. Ini yang kemudian Nabi tularkan kepada kita semua. Maka aneh sekali jika ada orang beragama justru kemudian bertambah keras. Beragama justru kemudian membuat dia tambah benci dengan orang yang di luar agama. Apa yang salah? Yang salah Bapak Ibu, satu, cara belajar agamanya yang tidak tepat. Dia mungkin sudah belajar agama tapi baru pada bab hukum, baru pada bab fikih. Tidak mempelajari agama secara utuh, karena agama itu seperti yang pernah saya sampaikan, ada bab hukum yang sifatnya hitam putih, kaku, ada yang sifatnya teologis, benar salah, ada yang sifatnya spiritual, yaitu ihsan. Di situ tidak ada pembahasan benar salah, yang ada tepat kurang tepat, baik kurang baik, sempurna kurang sempurna. Ini berbicara qalbu. Sedangkan bab fikih berbicara hukum boleh tidak boleh. Nah, teman-teman yang hidup di luar negeri, baik di Amerika Latin ataupun di Amerika ataupun di Eropa, di Australia, pasti merasakan perbedaan itu betul-betul menjadi tantangan harian. Ya, pasti menjadi tantangan harian. Tapi tidak usah khawatir, hal itu dialami hampir semua sahabat Nabi. Sahabat Nabi, ketika Nabi masih hidup, mereka tidak ngendon di Madinah. Mereka ditugaskan keluar. Sayyidina Ali bertugas untuk mengurus orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Yaman. Sayyidina Ali kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, aku masih muda. Ilmuku belum ada untuk mengurusi mereka." Lalu Nabi pegang dada Sayyidina Ali dan didoakan. Begitu Nabi bersikap ke sahabatnya. Jadi nggak terlalu formalitas, sangat-sangat kita sebutnya egaliter barangkali. Beliau dengan para teman-temannya itu betul-betul sangat akrab, sehingga dalam satu riwayat Imam Tirmizi ada seorang sahabat melirik Nabi dan Nabi meliriknya. Lalu dia merasa dia adalah orang terdekat Nabi. Dan dia nekat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku orang yang paling engkau sayangi?" Karena Nabi ini orang yang jujur, Nabi menjawab, "Tidak. Ada orang yang lebih aku sayangi daripada kamu." Maksudnya Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan istri-istrinya tentunya. Nah, Rasulullah SAW begitu beliau memperhatikan orang bicara, dan disebutkan bahwa Nabi kalau ada sahabat bicara, beliau dengerin. Beliau putar badannya. Kalau berbicara dibiarkan sampai selesai. Bahkan ada hal yang curhatnya nggak penting, Nabi kemudian ikuti. Satu kali Nabi bertanya di suatu majelis, kata beliau, "Man ana? Menurut kalian aku siapa?" Nabi berharap mereka berbicara yang lebih cerdas. Tapi mereka cuma ngomong, "Engkau Muhammad bin Abdullah. Kamu adalah Muhammad bin Abdullah." Kalau Nabi nanya lagi, "Man ana?"
Man ana? Ternyata nggak ada yang paham. Akhirnya Nabi nggak meneruskan. Ya, lalu Nabi menyebutkan aku adalah Rasulullah. Lalu Nabi memberi kesempatan mereka nanya. Tapi tidak semua sahabat itu langsung semuanya cerdas. Sahabat itu juga mereka bertahap. Nabi nanya, dan adakah di antara kalian yang ingin menyampaikan unek-uneknya? Bertanya apa kek? Atau ada yang nanya dan pertanyaan nggak penting. Tapi Nabi jawab. Apapun pertanyaannya Nabi jawab. Nah, inilah yang disebut, boleh kita sebut Nabi itu duta rahmat. Dan karena beliau itu merahmati, menyayangi dari dalam batinnya, beliau merahmati bukan dibuat-buat, tapi betul-betul ada di dalam dirinya. Kasih sayang itu betul-betul jadi karakternya. Dan saya yakin setiap muslim yang sholat, yang baca Quran, yang setiap kali mau makan, bergerak, baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah sangat akrab dengan kata Rahman, sudah sangat akrab dengan kata Rahim. Seharusnya dia menjadi duta rahmat dan tidak perlu dibuat-buat. Tapi ada yang aneh, ada orang yang dia sangat toleran kepada non-muslim, tapi dia tidak bisa toleran kepada sesama muslim. Ini juga aneh. Seharusnya toleran itu salah satu buah daripada sifat rahmah, kasih sayang. Dia toleran kepada non-muslim dan kepada muslim dia lebih penyayang. Ini yang disebut di dalam akhir surah Al-Fat, ruhama'u bainahum. Mereka sesama mereka saling menyayangi. Ya, asyidda 'alal kufar. Asyidda 'alal kufar bukan berarti kasar, tapi punya pendirian yang tegas, punya pendirian yang baku, gitu. Tapi pendirian ini tidak membuat mereka kemudian menjadi kaku. Ya. Kebakuan pemahamannya tidak membuat mereka kaku. Nabi Muhammad SAW tidak masalah ketika beliau ketemu orang kafir. Bahkan dalam beberapa riwayat di Sahih Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, saya menemukan yang bertamu kepada Rasulullah itu tidak hanya Muslim, tapi juga ada musyrik, orang-orang musyrik. Dan ada beberapa tamu-tamu non-Muslim tidak punya penginapan waktu itu seperti hari ini ada hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di mana mereka diinapkan? Mereka diinapkan di masjid. Dibiarkan mereka melihat aktivitas Nabi dan para sahabat Nabi di masjid. Maka saya heran ketika ada dulu salah satu guru saya, ahli hadis, menerima Obama masuk Masjid Istiqlal, lalu beliau dihujat. Orang kafir kok diajak ke masjid? Nah, ini konyol ya. Rasulullah bukan saja mengajak ke masjid, bahkan membiarkan mereka tidur di masjid. Itu yang disebut rahmat. Tapi sekarang masjid digembok, bukan hanya dari non-muslim, dari muslim aja digembok. Saya nggak tahu kalau di Quito gimana ya. Wallahu alam. Saya berdoa semoga nanti orang Indonesia di sana, mungkin lewat Pak Agung, Bu Rani, dan teman-teman, menjadi inisiator untuk membangun masjid untuk orang Islam di sana. Amin. Ya, semoga terwujud sebelum berpindah ke tempat yang lain. Ya. Karena amal yang paling besar di dunia itu membangun tempat ibadah dan tempat belajar. Tempat ibadah, tempat belajar. Karena ibadah membuat mereka terbebas dari kemusyrikan, belajar membuat mereka terbebas dari kejahilan. Baru di bawahnya buat rumah sakit, buat ini, buat itu, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang muliakan Allah, Nabi Muhammad SAW membawa rahmat itu lahir batin. Ya, ketika beliau berjalan kemanapun, ya, satu kali Nabi Muhammad SAW berperang, lalu beristirahat di suatu pohon. Ternyata pohon itu sudah diperhatikan, sudah diprediksi oleh musuh bahwa Nabi akan mampir ke sana. Dan ada seorang, ya, boleh mungkin disebut penyusup, dia kemudian memperhatikan gerak-gerik Nabi. Nabi Muhammad SAW lalu tertidur di bawah pohon. Senjatanya digantung di cabang-cabang pohon itu, ranting-ranting pohon itu. Lalu Nabi tertidur, tiba-tiba si penyusup menghunuskan pedangnya ke leher Rasulullah SAW. Lalu apa kata dia? Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Hai Muhammad, siapa yang dapat menjagamu dari pedang? Apa jawaban Nabi? Nabi hanya mengatakan, menghentakkan dengan suaranya, Allah. Nabi kemudian nggak melaknat orang itu. Ya. Cukup mengatakan Allah.
orangnya bergetar, lalu dia kuatkan lagi pedangnya. Dan dia bertanya lagi, "Hei Muhammad, siapa yang menjagamu dari pedangku?" Nabi jawab lagi, "Allah." Tangannya tambah lemas. Dan pertanyaan itu diulang 3 kalinya, dan Nabi menjawabnya sama. Yang menjagaku hanya Allah. Mendengar yang ketiga, dia langsung pingsan. Jadi Nabi baca nama Allah aja, musuh pingsan. Kita mungkin sudah banyak di luar sana atau di sini, kalau lagi ada aktivitas apa, takbir, 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 tapi takbirnya tidak menggetarkan hati. Mungkin takbir kita belum dipenuhi oleh rasa rahmat di dalam kolbu. Sehingga takbirnya tidak menyebarkan getaran-getaran kesucian. Yang ada hanya getaran-getaran kebencian. Ya, sehingga tidak bisa mengalahkan orang-orang yang kasar. Tidak bisa mengalahkan orang-orang yang menurut kita tidak baik. Lalu, apa yang Nabi lakukan? Nabi ambil pedangnya, dan Nabi kemudian hunuskan kepada dia, tapi tidak langsung membunuhnya. Siapa yang melindungimu dari pedangku? Orang itu kemudian langsung menjulurkan tangannya, "Wahai Muhammad, aku bersaksi engkau adalah Rasul Allah." Udah langsung selesai. Dan Nabi tidak pendendam. Ya? Nabi Muhammad SAW tidak pendendam. Nah, ciri-ciri orang-orang yang di dalam kolbunya ada rahmat, mewarisi rahmatnya Rasulullah. Yang pertama tadi, dia menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam. Muslim, non-muslim, hewan, tumbuhan, semua disayanginya. Ya. Dan yang kedua, dia tidak menyimpan kebencian dan dendam. Nah, coba latihan ini sekarang Bapak Ibu. Nah, seorang sahabat dijamin masuk surga, lalu ketika ditanya, "Apa amalanmu?" Ternyata amalannya bukan banyak sholat, bukan banyak zakat. Dia suka sholat, suka zakat. Tapi bukan itu yang membuat dia masuk surga. Apa kata dia? "Saya jika hendak tidur, maka saya berdoa kepada Allah untuk membersihkan hati dari semua kebencian-kebencian." Adakah orang yang mengaku Islam hari ini, yang mengaku ikut Rasulullah hari ini, yang mengatakan nabinya bawa rahmat, sebelum tidur, kemudian dia membuang semua kebencian dari hatinya? Saya yakin Bapak Ibu bekerja di kantor kah, bisnis kah, apapun itu, di luar sana, pasti ada pergesekan di dunia kerja. Kalau ingin bahagia dalam bekerja, sebelum tidur, buanglah kekesalan itu, dan besok pagi buka lembaran baru. Itu baru disebut duta rahmat Rasulullah SAW. Ya. Lalu Nabi SAW ketika beliau berjalan, seperti tadi dikatakan, jika ada orang menghinanya, orang membuli beliau, beliau tidak membalas membuli. Maka ciri-ciri orang-orang yang di dalam dirinya ada nur rahmat. Dia menjadi duta-duta rahmat. Bapak Ibu yang mohon maaf, saya yakin sudah mengerti ajaran Islam, yang kemudian datang keluar sana, Bapak Ibu tidak hanya sebagai duta Indonesia, tapi juga duta Nabi Muhammad SAW. Ya, apapun sikapnya, seberapa jauh pun pemahamannya, yang penting dalam hati ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka Bapak Ibu sudah jadi duta. Jika ada orang menghina agama kita, tidak perlu kita menghina mereka. Jika ada orang menghina bangsa kita, kita tidak perlu menghina mereka. Ketika mereka menghina karena ada kekerasan di hatinya, atau ada salah faham dalam pikirannya. Yang perlu kita lakukan seperti Nabi lakukan. Apa kata Nabi? Tidaklah kekerasan bisa dikalahkan kecuali dengan kelembutan. Kalau salah faham, hanya dapat dilawan dengan memberikan pemahaman yang tepat. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini beberapa indikator seseorang sudah menjadi pewaris rahmat Nabi. Meskipun Bapak Ibu belum ulama, nggak apa-apa. Ya, menjadi duta rahmat Rasulullah tidak mesti menjadi seorang ulama. Karena hari ini banyak juga yang dianggap ulama tidak mengajarkan rahmat. Ya, saya nggak tahu dia ulama duta Nabi Muhammad apa duta siapa, saya nggak mengerti. Ya, Nabi Muhammad SAW bukan berarti kita menyebutkan ini kemudian kita mengalah terus terhadap orang-orang kafir, tidak. Ada hal-hal yang kita kemudian harus tegas. Ya. Nabi Muhammad SAW lebih banyak saya lihat
beliau lebih banyak mengalah daripada memilih untuk menang sesaat. Ketika beliau di perang Hudaybiyah, bukan perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, Nabi sudah hampir sampai di Mekah, tiba-tiba dihadang kafir Quraisy dan tidak boleh masuk Mekah. Padahal mereka sudah melakukan perjalanan seminggu lebih, sepekan lebih. Lalu Nabi Muhammad SAW diusir pulang, dan ketika dibuat MOU, nama Muhammad Rasulullah dihapus. Jadi tidak hanya diusir, tidak hanya dihadang, beliau juga dihina. Muhammad, jika kamu Rasulullah, pasti kami terima kamu. Tulis Muhammad bin Abdullah. Akhirnya Nabi Muhammad kemudian menyuruh Sayyidina Ali menghapus. Sayyidina Ali tidak berani, Nabi lah kemudian menghapus. Di saat Nabi menerima dan menghapus, kata Sayyidina Umar, "Hei Muhammad, bukankah agamamu benar? Masa kamu kemudian ngalah? Ahakun dinuna." Jadi agama kita benar nggak? Masa agama benar kemudian kita ngalah dari orang kafir? Jadi dalam konsep Sayyidina Umar, benar itu harus menang. Tapi dalam konsep Nabi, tidak. Ini Umar sebelum belajar kepada Abu Bakar. Lalu Umar ditegur oleh Abu Bakar, dan dia kemudian sadar. Umar tobat 40 hari, dan kisah ini sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang bukan Allah, Nabi Muhammad mengalah untuk menang lebih banyak. Dan ternyata benar, orang-orang musyrik melanggar perjanjiannya. Di tahun depan Nabi kemudian umroh. Tahun berikutnya umroh lagi. Tahun berikutnya bukan lagi umroh. Di tahun ke-8 Nabi menaklukkan Makkah. Dan menaklukkan Makkah tanpa perang. Bayangkan, orang yang selama ini menghujat Nabi, menghina Nabi, merampas harta Nabi, bahkan menjadikan tempat suci menjadi tempat berhala, Nabi Muhammad SAW tidak membunuh mereka. Justru mereka dihormati. Apa kata Nabi? Siapa yang berlindung di dalam rumah Allah, Ka'bah. Dan yang kedua, di rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini musuh bebuyutan Rasulullah, tapi masih paman jauh Rasulullah. Maka dia selamat. Nabi justru memberikan kesempatan untuk Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan ini sentuh hatinya dengan memberikan dia penghargaan. Jadi ada orang yang disentuh hatinya dengan cara mengalahkan dia, menyudutkan dia kah, atau menyentuhnya dengan cara tertentu. Beda dengan Abu Sufyan. Dia seorang pejabat, dia orang ningrat yang biasa berdiplomasi dengan raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab, maka dia ingin dihargai. Maka Nabi mengatakan, kalau ingin selamat, masuk ke rumah Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan ini sudah lama mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar seorang Rasulullah. Cuma karena gengsi. Bapak Ibu yang bukan Allah, Abu Sufyan kemudian menyatakan bahwa dirinya percaya kepada Rasulullah. Itu sebabnya, Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah, terus nggak umroh kan rugi. Tapi Nabi Muhammad di tahun ke-8 Hijriah tidak sempat umroh. Nah ini saya sebutkan sedikit kisah umroh beliau, biar ketahuan. Beliau lebih mendahulukan rahmah daripada umroh. Beliau ingin umroh tahun ke-6 Hijriah, karena ayatnya turun. Tahun ke-6 Hijriah. Ternyata tahun 6 Hijriah terjadi apa yang disebut perjanjian Hudaybiyah. Dan Nabi SAW tidak boleh masuk Mekah. Ya, nggak boleh masuk Mekah. Lalu orang-orang musyrik melanggar perjanjian, dan Nabi yang tadinya tidak boleh 10 tahun masuk Mekah, ternyata di tahun berikutnya Nabi umroh. Nabi umroh pertama kali. Waktu Hudaybiyah gagal. Maka ini disebut umroh qadha, umrohnya diganti. Lalu tahun berikut, tahun ke-8, Nabi pergi ke Mekah tapi tidak umroh. Apa yang Nabi lakukan? Disebut Fathu Mekah. Fathu Makkah. Apa arti Fathu Makkah? Pembukaan Makkah atau penaklukan Makkah. Dan itu tanpa perang. Hanya dengan cara diplomasi. Jadi Nabi ngapain selama beliau di Mekah? Ada 2 minggu beliau di Mekah, ya, 2 pekan, dan beliau tidak sempat umroh. Karena umroh pribadi
sedangkan diplomasi dan silaturahim, beliau diplomasi dengan cara silaturahim, lalu memberikan hak orang sesuai dengan haknya dia. Ini yang Nabi lakukan, diplomasi silaturahim. Dan dakwah beliau berhasil, Mekah diislamkan tanpa perang, tanpa debat, cukup dengan cara-cara yang diplomatis. Saya rasa Bapak Ibu bisa melakukan hal itu, ya, dengan cara yang diplomatis, yang tidak norak, yang tidak formalitas, tanpa perlu perang, tanpa perlu hujat-menghujat, cukup dengan cara silaturahim, diplomatis, dan lain sebagainya. Ya. Hanya 2 minggu, dan beliau nggak sempat umroh. Lagi-lagi saya katakan, karena umroh pribadi, private. Sedangkan diplomasi ini dakwah, dan dakwah itu kepentingan bersama. Nah, ini yang disebut rahmat. Jadi rahmat itu mendahulukan yang lebih utama daripada yang utama. Mendahulukan mana yang prioritas daripada yang biasa-biasa aja. Tahun 9 Nabi umroh lagi. Ya, tahun ke-10 Nabi haji. Dan di haji inilah kemudian berkumpul semua ras dan suku bangsa yang pernah singgah ke Makkah, dan Nabi menyebarkan kasih sayangnya di antara mereka. Bapak Ibu yang bukan Allah, barangkali itu yang saya dapat sampaikan, bahwa Nabi Muhammad adalah duta kasih sayang Allah, maka seyogyanya seorang Muslim menjadi pewaris duta rahmat. Dan Bapak Ibu punya kesempatan di sana, jauh nun di sana, sebagai duta-duta rahmat. Tidak mesti sebagai ulama, tapi mengajarkan cinta kasih kepada makhluk-makhluk Allah dimanapun berada. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Pak Iqbal. Syukran Buya Ar-Razi, terima kasih, Masya Allah. Kurang lebih 1 jam kita mendengarkan tausiah dari Buya Ar-Razi, dan yang dikupas masih 1 ayat padahal. Cukup panjang untuk mengupas 1 ayat, dan kita bisa bayangkan kalau kita mengupas 6.000 lebih ayat dalam Al-Quran. Mungkin tidak cukup waktu 1 tahun. Masya Allah. Terima kasih Buya Ar-Razi sekali lagi. Bapak Ibu Jamaah, saya yakin Bapak Ibu Jamaah sekalian telah mencatat atau merekam, kalaupun tidak tertulis, namun sebagian dari tausiah yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi tadi pastilah telah meresap dalam memori dan kalbu Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sekian poin yang tercatat atau terekam oleh Bapak Ibu selama tausiah tadi, mungkin atau barangkali ada 1 atau bahkan beberapa hal yang kemudian ingin ditanyakan untuk mendapatkan penjelasan atau pencerahan lebih lanjut dari Buya Ar-Razi. Untuk itu, kepada Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun meminta penjelasan lebih lanjut dari Buya. Dan untuk itu, kami berikan 2 opsi, bisa dengan raise hand atau menulis dalam kolom chat. Kami persilahkan Bapak Ibu. Oke, Buya, di sini kami lihat dari kolom chat ada pertanyaan, kami boleh langsung membacakan, Buya, mohon izin. Dari Ibu ya, Hazirah Khairuddin. Assalamualaikum Buya. Seperti yang Buya jelaskan, kita tidak seharusnya mendoakan keburukan untuk orang lain. Bagaimana pula dengan bacaan kunut nazilah? Antara doa tersebut membawa maksud meminta pertolongan kepada Allah dengan meminta agar ditundukkan musuh. Dalam konteks yang bagaimana kiranya doa tersebut sesuai untuk dibaca? Mohon pencerahan Buya. Tafadhol Buya. Baik, kunut nazilah. Saya coret-coret aja biar gampang paham. Nazilah bahasa Arabnya ini nazilah. Nazilah berarti keburukan yang turun. Ya, berarti keburukan. Bisa berupa bencana, ya, bisa berupa perang. Nah, ini disebut dengan nazilah. Nah, doanya disebut kunut. Kunut nazilah biasa dibaca di waktu subuh atau
5 waktu boleh. Bunyi kunut nazilah itu misalnya Allahumma ahlikil kafarata wal mubtida'ata wal musyrikin. Ya Allah, binasakanlah orang-orang mubtadi'ah, ya, orang-orang pelaku penyimpangan agama, para kufar, orang-orang kafir dan musyrik. Nah, ini terjadi kapan? Jika bencana atau terjadi perang. Itu dibaca. Itu baru dianjurkan membaca. Dan yang kedua, ada syaratnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah tidak boleh menyebutkan nama. Jadi Nabi pernah 2 bulan berdoa keburukan orang-orang musyrik. Ya, ada sekitar 2 bulan. Allah mal'an, ra'al, wa zakwan. Gitu. Nabi ngomong begitu. Lalu turunlah satu ayat dalam surat Ali Imran. Dari situ kemudian Nabi mengganti kalimat-kalimatnya. Ya. Nabi kemudian merubah lafaznya. Dari menyebutkan nama lalu mengumumkan saja. Jadi lafaznya harus jadi umum. Tidak boleh menyebutkan nama, suku gitu, nggak boleh. Ya, umum sekali itu boleh. Ya. Wabil khusus ketika terjadi perang dan orang-orang Islam dizolimi, lalu kita boleh menyebut orang-orang kafir secara umum yang mengganggu. Jadi tidak boleh juga menyebutnya. Kenapa? Siapa tahu satu saat mereka dapat hidayah dan mereka kemudian mengikuti ajaran rahmat Rasulullah SAW. Ya, itu kunut nazilah. Jadi sebaiknya kunut nazilah jangan dipahami kita punya tetangga kafir, tidak muslim, non muslim, lalu kita niatkan doa itu untuk dia. Bukan, itu nggak boleh. Nabi tidak pernah bermaksud begitu. Karena kata nazilah berarti ada kejadian, ada satu peristiwa yang merugikan umat Islam atau umat manusia secara umum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Pertanyaan kedua, Buya, dari Kumbaya, mungkin ini Pak Indra ya di Wisma. Bertanya bagaimana dengan kisah sahabat yang dikisahkan mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya. Bagaimana kaitannya dengan aplikasi atau penerapan mungkin ya rahmatan lil alamin, dan apakah bisa ditauladani kisah ini? Tafadhal Buya. Tidak semua amal sahabat itu boleh diikuti. Karena yang diikuti itu cuma Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bukan fi sahabah. Sungguh dalam diri Rasulullah ada teladan, bukan pada diri sahabat. Ya. Kenapa? Yang disebut Rasul itu hanya Nabi Muhammad. Sedangkan sahabat, ada mereka yang ikut Nabi lebih banyak, ada yang kemudian masih tersisa dalam dirinya gejolak-gejolak sisi manusiawinya. Maka di antara sahabat masih ada yang mabuk, lalu kemudian kena hukum. Ada sahabat yang juga berkasus ini dan itu. Ada sahabat yang Nabi islah dalam hadis yang sahih, ada di Bukhari, Muslim, ada di Abu Daud, Tirmizi. Itu tengkar cuma masalah pengairan air. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu yang diikuti adalah mahabbahnya kepada Nabi dan cara mereka mengikuti Nabi, bukan konflik-konfliknya. Sayyidatuna Aisyah perang dengan Sayyidina Ali, emang kita harus ikut? Ali perang dengan Muawiyah, kita harus ikut? Kan enggak. Nah, jadi yang diikuti Rasulullahnya. Adapun sahabat yang diikuti adalah mahabbah dan ittiba'nya, cinta dan cara mereka mengikuti Rasulullah. Sisi manusiawi mereka tidak perlu diikuti. Maka Sayyidina Abu Hanifah mengatakan, nahnu rijal wa humur rijal. Kami ini rijal, kami ini setara dengan mereka dalam keilmuan, gitu. Bukan setara dalam derajat. Tentu para sahabat lebih mulia karena mereka ketemu Rasulullah dan Nabi mengatakan tuba liman ra'ani. Beruntung yang bertemu aku, melihat aku. Tapi bukan berarti kalimat ini jaminan bahwa mereka suci. Jadi kita mencintai para sahabat, tapi tidak mengkultuskan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan jawaban atau penjelasan dari Ustaz untuk Pak Indra dapat masuk dan diterima. Mohon perkenan Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya
dari Pak Helmi Azhari, kemudian Pak Ali Kuito, dan Pak Sukarsono dari KBRI. Dari Pak Helmi Azhari, Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya, bagaimana konteks sirah surah Sarirah? Mohon petunjuk. Jazakallah khairan katsiran. Tafadhol. Apa aja kalimatnya tadi? Sirah, Sirah surah Sarirah. ya kita tulis ya. Sirah, surah, Sarirah. Ya. Ini istilah. Kita tulis Arabnya ya. Sirah. Sirah itu artinya perjalanan Rasulullah. Baik sebelum beliau bertugas sebagai Rasul, berarti beliau sebagai Nabi. Bahkan sebelum beliau lahir, itu sudah disebut sirah, perjalanan. Maka sirah ini artinya perjalanan. Perjalanan hidup. Itu sirah. Kalau surah seperti ini, itu adalah message atau pesan yang ada di dalam sirah tersebut. Ya. Ada teksnya, ya, bentuknya seperti teks. Teks ini punya isi. Isinya itulah yang disebut dengan sarirah. Di sarirah ini boleh kita sebut isi atau kandungan daripada teks tadi. Barangkali itu ya. Dan di setiap perjalanan hidup Nabi ada sirahnya, ada surahnya. Nah, kalau surah dalam artian begini itu berarti bentuk. Nah, barangkali ini yang pas ya. Bukan surah pakai shad tapi pakai sin. Barangkali ini yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah, Buya. Baik, Buya, ada pertanyaan selanjutnya seperti telah saya sampaikan tadi dari Pak Ali yang menanyakan, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah sakit hati semasa hidupnya dan bagaimana beliau mengatasinya? Ya. Nabi Muhammad tidak pernah sakit hati karena hati beliau tidak sakit. Hati itu ada sebutannya. Jadi teman-teman, hati yang sakit itu hati orang munafik. Fi qulubihim maradun. Dalam surat Al-Baqarah, di dalam hati mereka ada penyakit. Tapi barangkali maksud yang bertanya, pernahkah Nabi tersinggung gitu kali ya? Barangkali itu. Bukan berarti penyakit hati. Nabi bukan tersinggung, tapi Nabi bersedih. Itu ada. Beliau punya paman namanya Hamzah, itu ditombak oleh seorang budak hitam namanya Wahsy. Wahsy tombak Sayyidina Hamzah, lalu Sayyidina Hamzah meninggal. Padahal Sayyidina Hamzah adalah salah satu orang yang menjaga dan membackup Rasulullah SAW, walaupun Nabi tidak perlu di-backup. Ketika beliau meninggal, maka Nabi sedih dua kali. Satu, sedih sebagai keluarga. Yang kedua, sedih sebagai gurunya dan juga orang yang berjuang bersama, yang membackupnya. Ketika suatu saat Wahsy sadar dan dia masuk Islam, Wahsy datang kepada Nabi dan minta maaf lalu bertobat. Apa kata Nabi? Wahai Wahsy, mohon maaf. Setiap aku melihat wajahmu, aku teringat wajah pamanku. Mohon engkau berdiri dan duduk di belakang. Nabi tidak menyimpan sakit hati, tapi beliau hanya terkenang. Kalau ini yang dimaksud, itu normal. Ini yang disebut sisi basyariah atau sisi manusiawi Rasulullah. Dan Nabi pernah mengalami itu. Ya. Semenjak saat itu Wahsy sedih. Ya. Cuma dia kemudian tetap mengikuti Rasulullah SAW dan tidak berani langsung berhadap-hadap dengan Nabi karena khawatir membuat Nabi sedih. Itu terjadi. Ya. Jadi kalau seperti ini tidak disebut sakit hati atau punya penyakit hati. Ini hanya trauma.
Nah, trauma itu sikap psikis yang sangat normal ada di semua manusia, dan ini bukti bahwa Nabi Muhammad bukanlah malaikat, beliau adalah seorang manusia, tapi manusia yang mempunyai cinta kasih yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Syukron kasiron Buya. Buya ini rupanya luar biasa animo atau antusiasme jamaah untuk bertanya. Mudah-mudahan masih berkenan ada waktu Buya Ar-Razi untuk mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik Buya. Selanjutnya dari Pak Sukarsono, kemudian Pak Suyadi, dan di sini saya lihat Mas Rali udah raise hand. Setelah itu ada Ibu Gracia yang kebetulan istri dari Pak Rali juga nih. Sebentar. Untuk Pak Sukarsono, Buya, mohon izin saya bacakan via WhatsApp pada saya. Izin bertanya, bagaimana melatih dan menata husnudzon billah dalam kehidupan sehari-hari? Tafadhol, Ustaz. Ya, menata positive thinking, berpikir positif ya. Berpikir positif itu cara menatanya sangat mudah. Mulailah dari berpikir positif terhadap diri sendiri. Jadi kalau kita punya masa lalu, mulailah memaafkan diri sendiri. Maksudnya, jadi kita tutup masa lalu itu, lalu kita buka lembaran baru. Kalau kita mau memaafkan orang lain, mau berbaik sangka kepada orang lain, berbaik sangka kepada diri sendiri. Setiap kali seseorang berbaik sangka ke dalam dirinya, dia sedang berbaik sangka kepada Tuhannya. Barulah pas makna hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Aku berdasarkan persepsi hambaku terhadap Allah. Ini kan selalu menatap kolbu hambanya setiap saat. Menatap jiwa hamba setiap saat. Apabila kita sudah berpikir positif terhadap diri, baru bisa berpositif kepada Allah, baru bisa kepada makhluk. Gitu. Jadi mulai setiap hari, inilah kenapa perlu ada doa-doa. Nah, Bapak Ibu, khususnya Pak Sukarsono, jangan doa yang keren bahasa Arabnya, tapi berdoalah yang paham maknanya. Karena doa itu membangun perspektif yang bagus, dan positive thinking boleh kita sebut juga dengan kekuatan batin, inner power barangkali. Jadi di dalam doa itu ada kekuatan batin yang membuat seseorang mampu berpikir positif terhadap dirinya. Dan di situ ada yang disebut membangun asa, membangun harap. Maka kalau bangun pagi jangan lupa doa. Nah, doa yang paling saya suka itu selain raditu billahi robba, aku ridho kepada takdir kemauan Allah, itu doa Nabi. Nabi berdoa setiap pagi, Allahumma inni as'aluka khair hadzal yaum. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku memohon kebaikan, keberkahan hari ini. Keberkahan di dalamnya, keberkahan setelahnya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang ada hari ini, keburukan orang-orang yang ada di dalamnya, dan setelahnya. Itu boleh diulang-ulang, Pak. Dan itu ada di dalam doa pagi sore, ada di Al-Wirdul Latif yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Nanti mungkin Bu Rani bisa minta ke istri saya, ada kumpulan zikir yang diamalkan di majelis kami, namanya Al-Wirdul Latif, kumpulan Al-Ma'thurat. Sudah ada terjemahannya. Kalau nggak sanggup baca semua, cukup baca beberapa, tapi yang mengerti maknanya. Jadi cara sederhananya Pak Sukarsono, mulai pagi dengan doa-doa yang membangun semangat positif. Insya Allah jiwa kita akan terdidik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Buya. Selanjutnya kepada Mas Rali, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Ekuador, selamat malam waktu Indonesia. Buya, kita lihat kan saat ini bahwa di pemberitaan tentang umat Islam itu di media-media internasional bisa dibilang sangat buruk. Selalu dikesankan dengan terorisme dan lain sebagainya. Namun kita tahu bahwa sebenarnya itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu menyampaikan hal-hal yang menyampaikan pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan cinta kepada seluruh umat manusia, bahkan termasuk kepada yang bukan non-Islam. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa sebenarnya hal-hal yang diberitakan itu bukanlah
bagian dari ajaran dari Nabi Muhammad. Namun mungkin ada salah pengertian yang tadi Buya sampaikan, bahwa mungkin yang dipelajari mungkin belum lengkap, ada yang masih kurang. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang-orang yang non Muslim yang hanya melihat berita-berita yang tidak mungkin hanya sepotong-sepotong, tetapi menganggap bahwa seluruh umat Islam yang seperti itu gitu. Padahal bahwa ajaran Nabi Muhammad ya tidak begitu. Bagaimana kita bisa memberikan gambaran bahwa Nabi Muhammad tuh yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah perdamaian, bukan kekerasan, bukan menyebarkan teror dan lain sebagainya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik, Pak Rali ya. Benar, media-media massa secara umum, mereka pembaca berita dan pengumpul berita ini kan memang tidak semuanya juga mengerti agama. Dan kita mengakui bahwa ini pengalaman saya berinteraksi dengan beberapa pergerakan-pergerakan Islam. Teroris itu ada di semua pergerakan. Tidak hanya gerakan orang-orang Islam. Jadi teroris itu nggak punya agama. Sebenarnya teroris itu bukan milik suatu agama, apalagi agama Islam. Dan saya mendengar ternyata bahkan di US, di UK sekarang sudah ada kesadaran itu. Dan mereka sudah banyak berbicara dan saya sering mengikuti seminar-seminar online yang ada dibuat di UK dan di US, walaupun tidak lancar berbahasa, tapi untuk listening sering mengikuti. Dan mereka sering mengatakan Islam di Indonesia berbeda loh dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Gitu, mereka selalu ngomong begitu. Dan ini kesempatan buat kita menampilkan bahwa Islam yang diterjemahkan oleh orang Indonesia insya Allah lebih santun dan lebih dekat kepada Rasulullah daripada mereka. Lalu gimana caranya? Jika mereka bawa berita, kita juga harus buat berita baik. Tidak usah kemudian merasa kayak, ini kan seperti kita kayak dibully. Nabi ketika dibully nggak balas membuli. Bukan kemudian malah tambah parah lalu kita ngebom mereka seperti yang terjadi beberapa waktu di negara-negara kita juga di negara lain. Nggak usah panik, biasa aja. Nggak usah stres dengan berita itu, nggak usah merasa terpojokkan. Itu kesempatan buat kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa berbuat yang lebih baik. Dan emang sudah sunatullah dari dulu, orang-orang yang membawa kebaikan itu diberitakan buruk. Nabi Muhammad, orang sebaik Nabi Muhammad, itu diberitakan pembunuh. Bayangin coba. Orang yang nggak mau membunuh seekor semut saja, seperti Nabi Muhammad, itu masih dituduh pembunuh. Jadi sebagai umat Islam, kita harus siap diberitakan tidak baik, tapi coba tampilkan hal yang lebih baik. Lalu buat berita lebih baik. Maka teman-teman di kedutaan ya mungkin harus lebih oke dalam memberitakan aktivitas-aktivitas. Dan nggak usah malu menyebutkan agama. Ya, komunitas nggak usah mungkin menyebut agama, tapi sebutkan komunitas Muslim, memberikan santunan kepada apa, komunitas Muslim menyapa orang-orang apa, gitu, itu bagus sekali. Ya, saya teringat tadi kisah Sayyidatuna Aisyah. Beliau ketika mendengar Nabi dibully, beliau membalas dengan bulian yang lebih. Dan Nabi menegur itu. Dan kita tidak perlu mengulangi kesalahan ini. Cukup kemudian kita tanggapi dengan cara yang lembut. Ya. Dan saya menemukan Pak Rali bahwa di dalam komunitas Muslim itu ada kelompok teroris. Itu ada. Di Indonesia sudah dipetakan dan saya sudah dapat laporannya dari para pengkaji-pengkaji, tapi mereka minoritas. Jadi yang diberitakan itu memang ada, tapi tidak sebanyak yang diberitakan. Nah, barangkali itu. Ya. Nah, kewajiban kita adalah jadi duta aja, nggak usah kemudian pikirkan berita itu, kita bakal sakit hati. Nabi mengatakan berdasarkan kalam Allah, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Cukup berbuatlah, nanti Allah akan melihat perbuatanmu. Allah akan melihat karyamu. Ya, barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Buya, syukran jazilan, syukran kasiran. Sebelum lanjut ke Ibu Gracia, saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Suyadi. Pertanyaannya cukup singkat, Buya, tapi sangat esensial dan ini mungkin bisa juga menjadi
refreshment lagi mengenai apa yang akan ditanyakan sebagai berikut. Assalamualaikum. Buya, apakah semua yang terjadi di dunia ini sudah takdir? Seperti retoris, tapi saya kira memang perlu penjelasan. Tafadhol, ya. Ya, takdir itu urusan Allah. Kita nggak usah memikirkannya. Urusan kita adalah berusaha dan bekerja. Jadi kita nggak usah mikirin ilmu Allah. Allah cukup dia memikirkan dirinya. Kita nggak usah mikirin Allah. Ya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah memikirkan takdir. Yang ada adalah afala yatadabbaruna al-Quran. Tadabburi Quran. Pesan-pesan Quran bukan kemudian memikirkan takdir. Takdir itu ilmu Allah. Ilmu saya nih, mohon maaf. Bapak Ibu, selain Pak Agung, itu tidak punya hak memikirkan apa yang dipikir Pak Agung sebagai dubes. Benar nggak? Yang punya SOP sendiri, punya ya cara sendiri. Kalau kemudian kita coba ngatur-ngatur, kita kemudian protes dengan SOP-nya Pak Agung, kita kemudian sul adab, ya, kita melanggar otoritas kita sendiri. Apalagi orang-orang yang kemudian membicarakan takdir Allah. Tapi kalau ingin juga bahas takdir, Nabi pernah masuk ke masjid, ternyata di masjid para sahabat sedang berdebat masalah takdir. Apa kata beliau? Alihada bu'istu ilaikum. Apakah itu ini aku diutus kepada kamu? Ya. Lalu untuk apa kita bertanya tentang apakah yang terjadi alam semesta ini takdir? Mau cari kambing hitam? Mau menyalahkan Allah? Padahal yang buat salah kita. Ya, nggak usah. Jadi menurut saya tidak usah. Kecuali dalam bab iman. Dalam bab iman, tidak ada kejadian di alam semesta. Atas perpindahan satu molekul, satu atom, kecuali semuanya dengan kekuasaan Allah. Jika tidak, berarti ada Tuhan selain Allah. Nah, dan itu cukup untuk diimani, bukan untuk kemudian difikirkan banyak-banyak. Ya. Tapi kalau ada mau membahas itu, nanti pembahasannya khusus. Ada pembahasan basic mengenai takdir, itu memerlukan waktu 2 jam. Insya Allah nanti kita pilih waktu yang khusus. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Bu, ya. Jadi untuk satu kata takdir, ternyata ada sesi khusus 2 jam ya, Bu, ya. Insya Allah kita akan minimal. Kalau di kampus itu 12 pertemuan. Wah, luar biasa. Jadi perlu ada waktu atau sesi khusus kembali. Baik, selanjutnya dari Ibu Grace, Bu, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, apabila ada seseorang misalnya yang kemudian berbuat zalim dan kemudian kita merasa ketika kita dekat dengan orang tersebut dan masih ada mungkin sakit hati atau sedih atau marah, kemudian kita memutuskan misalnya untuk ya udahlah tidak lagi berhubungan dengan yang bersangkutan karena kita juga tidak ingin mengotori hati dan pikiran, apakah langkah tersebut bisa termasuk memutus tali silaturahim dan bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Tafadhol, Bu. Ya. Ada satu hadis, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu akhlaknya akan tergantung kepada orang sekitarnya. Apabila kita punya sahabat, teman yang kira-kira akhlaknya mengotori hati, sebaiknya tidak menjadikan dia sebagai sahabat, cukup sebagai kenalan. Jadi tetap dia sebagai kenalan, orang yang kita kenal, tapi bukan dijadikan teman dekat. Nabi berkenalan dengan orang Yahudi, Nasrani, dengan orang-orang yang macam-macam perbuatannya, tapi tidak dijadikannya sebagai sahabat. Sahabat beliau yang utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi Nabi memilih mana yang menjadikan sahabat, mana yang menjadikan kenalan. Silakan dipetakan sendiri mana orang yang dalam pikiran kita dia cocok jadi kenalan ataupun sahabat. Allahu a'lam bishawab. Syukron, Bu, ya. Mudah-mudahan Ibu Grace sudah mendapat pencerahan atas apa yang disampaikan oleh Bu Ar-Razi tadi. Baik, Bapak Ibu jamaah, jika masih ada, kami persilahkan untuk menyampaikan. Oke, dari Bu Trinovita alias Bu Telu, saya kira, ya. Mohon saya bacakan, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
Izin Pak Ustadz, kalau boleh doa khusus apakah untuk diri sendiri dikala sakit hati? Nah, ini mungkin sedikit curcol, agar kita tidak mendoakan keburukan yang lain dan agar hati tidak rusak dan lebih damai. Tafadhol, Bu ya. Ya, semua kita ada masalah. Ya, saya yakin semua kita ada clash dengan siapapun. Hatta seorang yang disebut ulama, yang disebut kiai, apalagi orang yang tidak punya basic agama. Tapi itu nggak boleh menjadi sesuatu yang menguasai pikiran kita. Nah, dan ini Nabi ajarkan, Nabi mengatakan bahwa jika engkau sholat, bacalah doa, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ini sering saya ajarkan selama pandemi waktu dulu. Ya Allah, aku memohon kepadamu salamatus sadr. Dada atau hati yang selamat, yang terbebas dari penyakit-penyakit hati. Nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Katakan, wahai ya Allah yang memahami semua bahasa, tolong bantu hatiku tidak menyimpan kebencian kepada siapapun. Itu aja cukup, ya. Dadanya dipegang, dielus, bacakan Fatihah dan sholawat. Karena semua doa tidak diangkat jika seseorang tidak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang membawa rahmat itu, yang dapat menghibur hati kita supaya tidak sakit. Ya. Kalau ada waktu, amalkan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, obat hati dan yang menyembuhkan hati. Nanti hati kita akan sembuh insya Allah. Syukron, Bu ya Razi. Bapak Ibu jamaah, kami persilakan, mumpung kita masih bertemu walaupun secara virtual dengan Buya Ar-Razi, satu kesempatan yang tentu tidak mudah kita temukan sewaktu-waktu. Kami persilakan jika masih ada. Atau barangkali Bapak Duta Besar mungkin ingin menyampaikan. Kami persilakan Pak Dubes. Terima kasih Pak Iqbal. Saya yakin di antara peserta Zoom banyak sekali di benak yang pop up yang ingin ditanyakan. Tapi tadi kita semua mendengar bahwa semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu semua, Buya, adalah upaya untuk mengambil kesempatan untuk bisa menjadi penebar atau kata istilah Pak Buya, duta humaniora yang untuk bisa memberikan rahmat kepada alam semesta. Mungkin kalau boleh dipertajam sambil memanfaatkan waktu sekiranya masih ada, Buya bisa memberikan sedikit kisi-kisi. Tadi Buya bercerita mengenai perjanjian yang dibuat, kesepakatan yang dibuat oleh Rasul, kemudian dihianati dan sebagainya. Kemudian pertentangan antara kawan dan sebagainya. Tadi secara sepintas Buya langkah konkretnya adalah sebelum tidur coba untuk lupakan, coba untuk membersihkan, dan kemudian ada beberapa doa-doa lagi. Mungkin Buya bisa lebih elaboratif kira-kira, karena ini kita sebagai makhluk sosial tidak hanya bergaul dan juga menjalankan tugas hablu minanas, tapi juga menjalankan sebagai hamba Allah. Nah, kisi-kisi selain untuk sebelum tidur mencoba untuk menenangkan hati atau segala macam, mungkin ada hal-hal lain yang saya yakin karena Buya banyak sekali mengalami hal-hal yang dihadapi oleh kita, bahkan hujatan secara terbuka di media sosial, tapi saya lihat apa yang direspon oleh Buya sangat terukur. Mungkin itu Buya. Terima kasih. Baik. Pak Agung. Kalau tadi pertama, langkah konkretnya itu amal pribadinya secara personal dilakukan sebelum tidur. Itu boleh disebut terapinya. Lalu ada amal sosialnya. Amal sosialnya, mulailah menyapa orang, mulailah memberi senyum. Jadi
Nabi Muhammad itu, kenapa beliau berhasil walaupun cuma 10 tahun di Madinah? Karena beliau mulai menyapa orang. Nabi itu pendatang di Madinah. Pribumi nggak minta apa-apa, mereka hanya minta dihargai. Dan Nabi orang yang paling menghargai orang lain. Sehingga beliau kemudian memberikan beberapa kaedah-kaedah kecil, tapi itu efeknya besar. Kata beliau, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu, ada saudara sebangsa, saudara seiman, ada saudara seperjuangan, saudara tempat mungkin tempat bekerja sama-sama, mulai kasih senyum. Bukan senyum-senyum yang bermasalah itu ya, senyum ngejek atau senyum syahwat, tidak. Tapi senyum yang kemudian menyenangkan hati orang. Ternyata ketika ada 2 orang bertemu atau 3 orang bertemu, mungkin dia belum kenal, itu masing-masing menunggu ingin diberi senyum atau masing-masing ingin disapa. Maka mulailah berikan senyuman kepada orang. Nah, itu cara Nabi menyebarkan rahmat. Ya. Dan yang ketiga, tadi saya menyebutkan menyapa. Jika orangnya mengerti bahasa Arab dan seorang Muslim, mulai dengan nama Allah, Assalamualaikum. Tapi ini kan bahasa Arab. Mungkin kalau kita pakai ini, orang nggak semua paham, coba gunakan bahasa dia. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi, Anzilun nas manazilahum. Tempatkan manusia dengan bahasa mereka. Jadi kita kalau dialog dengan mereka, pakai bahasa yang mereka pahami. Maka tidak masalah kita nyebut pakai bahasa, kayaknya bahasa Sunda, Wilujeng, apa gitu ya. Atau bahasa Indonesia, selamat datang. Namun tetap kita pakai bahasa Indonesianya. Jadi menyapa dahulu itu adalah salah satu cara Nabi. Dan ternyata orang itu menunggu disapa. Ya, senang sekali disapa. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini yang berat. Ya. Yang berat itu adalah menghargai orang lain, memperhatikan orang lain dan berbicara. Kita ini senang dihargai, tapi nggak mau menghargai. Kita mohon maaf Bapak Ibu, masih sering teman ngobrol kita main handphone. Ya kan? Sedangkan Nabi, tadi saya membacakan hadisnya, Nabi la yaqta' haditsa qaumi. Nabi tidak pernah motong pembicaraan orang. Jika ada orang ngomong, istaqbala biwajhi, istaqbala bibadani. Nabi kemudian menghadap dengan sepenuh badannya. Jadi Nabi kalau ada orang berbicara, Nabi menghadap sepenuh badan. Ternyata ilmu ini sekarang ada pada orang-orang pakar gimik, pada pakar komunikasi. Nabi Muhammad tanpa ada seorang penasehat, tapi langsung Allah yang membisikkan ke dalam kolbunya, beliau begitu caranya. Kalau ada seorang ahli marketing punya karakter begini, itu dagangannya laku. Nabi Muhammad, beliau nggak punya dagangan, dia punya misi. Misinya adalah menyebar rahmat. Maka rahmatnya lebih laku daripada dagangan orang yang berdagang. Beliau juga bisa dagang. Nabi berdagang, coba lihat. Waktu itu masih seorang nabi muda, belum seorang rasul. Ketika berdagang, yang sekarang kita sebut bakar duit. Ya, bakar duit, bakar modal. Dan Nabi lakukan itu. Setiap kali ada orang beli, Nabi lebihkan. Orang beli 10, Nabi lebihkan 1. Orang beli 5, Nabi lebihkan 1. Maka besok hari, kalau orang yang belanja, nyebar kepada yang lain, ada orang baru dari Mekah, dia pemurah sekali. Kita beli 10, dia kasih bonus 1. Beli sekian, dikasih bonus sekian. Belum sampai sebulan, belum sampai seminggu bahkan, dagangan Nabi Muhammad SAW laku dan habis. Dan beliau pulang lebih awal, membawa ribah, ya, untung yang luar biasa. Ini contoh. Ini baru bab duniawi. Gimana kalau kita dalam bab yang lebih tinggi dari itu. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, itu sederhana, ya, menghargai orang lain. Jadi kalau boleh saya artikan, mulailah menghargai orang lain. Kita nggak boleh merasa begini. Aku orang Indonesia lebih mulia dari orang lain. Aku orang Islam lebih mulia dari orang lain. Betul, mungkin di sisi Allah ya. Tapi orang itu ketika berdialog dengan kita, dia ingin dihargai. Nah, jadi mulailah menghargai lawan bicara, kurangi main handphone. Kalau mau handphone, minta maaf kepada dia. Maaf, saya mau ngangkat handphone, ngangkat telepon. Itu tidak ada masalah. Nah, ini yang Nabi ajarkan, sehingga wajar
Beliau orang pendatang, tapi pribumi mengikuti cara-cara beliau. Beliau bukan pribumi, bukan orang asli Madinah, tapi orang Madinah menjadikannya sebagai suri tauladan. Saya yakin ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di luar sana, di negeri yang jauh di sana. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Buya, banyak hal-hal yang sangat basic sekali yang barusan disampaikan oleh Buya, dan mudah-mudahan kita dapat merenungkan dan meresapi serta mengaplikasikan atau mengamalkan. Buya Ar-Razi, rupanya ini masih muncul satu pertanyaan. Kalau dari Pak Helmi sebelumnya sudah memberikan pertanyaan, mohon izin kami bacakan dulu pertanyaan dari Pak Syarif. Assalamualaikum, Buya, mohon izin bertanya. Untuk para salik, nah sebelumnya mungkin kami berikan sedikit keterangan apa itu salik. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin belum memahami, saya baru saja menemukan dari Wikipedia nih, Buya. Asalik is a follower of Sufism, atau pengikut Sufi, dari kata salaka yang artinya to travel or follow. Mungkin seperti itu pengertian salik, yang sedang menempuh jalan dalam riadohnya. Tapi seorang salik tersebut merasa sesuatu dengan riadohnya sehingga ada rasa lebih terhadap dirinya. Tapi dirinya tidak sadar terjadi hal tersebut. Ketika satu waktu ada orang di sekitar memberitahukan akan hal tersebut. Adakah cara untuk menghabiskan rasa keakuan tersebut? Mohon arahan Buya. Tafadhol, Buya. Baik. Teman terbaik itu bukan teman yang suka muji. Teman terbaik itu yang ngasih tahu apa yang tidak baik di badan kita. Contohnya gini, saya mau keluar, ternyata di sendal saya ada paku. Orang yang baik bukan kemudian mengatakan, ayo silakan. Enggak, tapi dia ngasih tahu walaupun kemudian dengan teriakan yang keras. Yang penting sahabatnya selamat. Ya. Jadi jika ada saudara, teman kita memberitahu kekurangan kita, syukuri itu walaupun rasanya berat. Saya teringat Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, jika kamu belum menemukan guru yang membimbing atau gurumu sibuk atau segala macamnya, carilah teman yang dia jujur kepadamu, yang menemani kamu di saat kamu sedang terpuruk, mau memberitahu kekuranganmu, membantu kekuranganmu. Nah, dan saya melihat barangkali itu kesempatan kalau kita dikasih tahu seseorang, kita nikmati itu. Ini juga yang terjadi pada diri saya jika ada orang menghina, membuli. Kata Imam Ghazali, jika kamu tidak punya teman yang baik, teman yang jujur, maka lihatlah musuhmu. Karena yang dikatakan musuhmu itu adalah aibmu. Perbaikilah jika betul ada dalam dirimu. Jika tidak ada, ya cukup serahkan kepada Allah, Allah yang urus. Jadi kita ini sebenarnya diuntungkan jika punya musuh. Karena musuh itu nanti lebih mengenal kelemahan kita daripada yang lain. Jika dia menyebutkan kelemahan kita, lalu kita perbaiki, kan jadi sempurna. Maka tidak ada yang buruk sebenarnya di alam semesta. Hanya cara berpikir kita yang kurang pas. Wallahu a'lam bishawab. Syukron, Buya Ar-Razi. Baik Bapak Ibu, jika dari Bapak Ibu jamaah virtual saat ini sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akan bacakan pertanyaan terakhir karena masih ada dalam kolom chat. Buya, mohon izin. Dari Pak Helmi kembali, Assalamualaikum Buya. Apakah yang dimaksud dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam konteks kehidupan Nabi Muhammad? Tafadhol. Ya, sunnah terbagi banyak ya, tapi bisa kita simpulkan jadi dua. Ada sunnah nubuah, sunnah kenabian, itu khusus untuk diri Nabi SAW. Ada sunnah kerasulan. Nah ini yang kemudian mesti kita ikuti. Nah, sunnah kerasulan itu nanti dibagi lagi. Ada sunnah kerasulan yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya anjuran, ada yang sifatnya adat tradisi. Nah, Nabi Muhammad SAW misalnya pakai serban. Serban itu kan tradisi Arab. Sampai di Indonesia barangkali pakai kopiah putih, kopiah hitam, itu bagian daripada
Yang penting nutup kepala. Sama-sama nutup kepala, tapi yang satu pakai serban, satu pakai ini. Kenapa? Orang Arab mengatakan al-imamatu tijanul Arab. Serban itu adalah mahkota orang Arab. Bolehkah saya pakai? Boleh, nggak ada masalah. Mungkin beberapa sudah ngelihat kalau saya pakai serban, tapi itu jarang-jarang ya. Itu contoh bahwa Nabi kadang bawa tradisinya. Nabi Muhammad setiap hari selalu pakai sarung dan pakai baju atasan, lalu ada jubah luar seperti mantel. Kalau sekarang kan ada gamis panjang, nggak begitu. Pakaian Nabi itu sarung, lalu baju di atasnya, lalu ada jubah luar. Tapi itu Nabi Muhammad SAW. Apakah kemudian Bapak Ibu kalau ingin bekerja harus pakai begitu? Tidak. Yang risalah Nabi, sunnah Nabi, itu menutup aurat. Adapun cara pakaian tadi boleh ditiru, tapi tidak wajib. Itu hanya model pakaian. Yang menjadi message dalam sunnah Nabi itu hanya menutup auratnya. Modelnya boleh mengikuti zaman kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Buya Rozi, syukron kasiron atas semua jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Jamaah, termasuk dari Bapak Duta Besar Pak Agung Kurniadi. Dan sebelum kita melanjutkan acara, kita akan berfoto bersama, Pak Buya. Dan untuk itu mohon bantuan Ibu Teluk untuk men-screen capture atau screenshot. Di sini ada 3 screen. Kita mulai dari screen pertama. Mohon diaktifkan videonya Bapak Ibu sekalian. Dan Ibu Teluk, kami persilakan untuk memulai meng-capture screen pertama. Sudah siap Bapak Ibu? Baik, Ibu Teluk, silakan. 1, 2, 3. Oke, sudah, betul? Oke, baik. Ke screen selanjutnya, screen kedua. Ibu Teluk, mohon geser ke screen kedua. Baik, 1, 2, 3. Ya, sudah ya. Dan screen terakhir yang ketiga. Bapak Ibu, yang di screen atau layar ketiga, bersiap. 1, 2, 3. Oke. Sudah betul ya? Oke. Udah ngasih jempol. Berarti udah oke. Baik, Buya Ar-Razi yang sama-sama kita muliakan. Selanjutnya kita bergeser kepada rangkaian acara yang ke-6, yaitu doa kepada Buya Ar-Razi. Kami mohon perkenan untuk memimpin doa dalam majelis virtual ini. Tafadhol, Bu. Baik, teman-temanku, saudara-saudariku semua, dimanapun berada, sering saya katakan bahwa meskipun kita berada di mana saja, tapi Tuhan kita sama, yang kita sembah Allah, yang kita minta sama, itu Allah. Tuhan di Mekah, Tuhan di Indonesia, di Jakarta, Tuhan di Ekuador, di Quito, di Perancis, di Paris, di Australia, di Amerika, dimanapun sama. Mari kita hadapkan hati kepada yang membolak-balikan hati ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kemudian. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Rahmanir Rahim, ya Karim ya Azim, shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang menatap semua hati. Meskipun kami berjauhan ya Allah, tapi Nabi-Mu mengatakan innal arwah junudun mujannadah. Sesungguhnya para arwah, para ruh, semuanya berbaris-baris. Jika mereka kenal, mereka akan berbaikan. Jika mereka tidak kenal, mereka akan berjauhan. Maka, ya Allah, jadikan ruh kami adalah ruh yang saling berkenalan. Berkenalan dalam cinta kepada Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, masing-masing kami menyimpan masalah. Masing-masing kami menyimpan aib dan dosa. Hanya Engkau yang mengetahui semuanya, ya Allah. Fastur auratina, waghfir dhunubana. Fafarrij anna, ya Rabbana, kullama asabana. Ya Allah, maka mudahlah
mukakanlah semua urusan kami. Dan ya Allah, jika ada di dalam kalbu kami kebencian, jika ada dalam kalbu kami kegelapan, maka terangilah ya Allah, terangilah dengan cahaya rahmat yang ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya Allah, Nabi-Mu, Nabi Muhammad adalah dutamu, duta pembawa rahmat. Meskipun kami tidak pantas menyandang pewaris Nabi, pewaris para anbiya, tapi pantaskanlah kami ya Allah menjadi duta-duta pembawa rahmat kepada alam semesta. Izinkan pandangan kami, lisan kami, jemari-jemari kami, sikap kami setiap hari mengikuti cahaya dan spirit kasih sayang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Selamat semuanya, terutama Pak Agung, Bu Rani dan semua tim, semua yang bertugas, tugas mulia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main, Masya Allah. Terima kasih banyak tausiahnya Buya Arazi Hashim. Insya Allah kita dapat mengambil manfaat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat mengikuti jejak Duta Rahmat, penyebar rahmat. Buya, kami mendoakan semoga Buya Arazi Hashim dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah. Semoga Buya Arazi juga senantiasa sehat dan tidak lelah untuk menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak dan Handai Tolan yang mengikuti acara Zoom ini. Semoga acara ini mendapatkan berkah dari Allah. Terima kasih banyak, Buya. Salam hormat untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.